Selamat sore, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Selamat datang di Bumi Sili Asih, Bandung. Sore ini kita akan mengikuti Misa Kudus, pembukaan novena, memperingati 25 tahun wafatnya Santa Teresa Calcutta yang jatuh pada tanggal 5 September 2022. Misa Kudus pembukaan novena sore ini akan dipimpin oleh Monsinyur Antonius Subianto, OSC. Berikut ini kami akan bacakan sekilas pandang tema novena Santa Teresa hari pertama sampai hari ke-9. Novena hari pertama dipersembahkan demi mengenal Yesus, sumber mata air dari kehidupan dan misi Ibu Teresa. Pada novena hari kedua, kita diajak untuk percaya kepada kasih tak bersyarat Yesus bagi kita masing-masing. Iman akan kasih Yesus yang tak bersyarat ini telah mendorong Santa Teresa untuk meninggalkan keluarga dan kampung halamannya, lalu bertolak ke tanah misi. Di hari ketiga, Yesus mengajak kita lewat Santa Teresa untuk pergi dalam semangat menuju Kalvari dan mendengar Dia bicara kepada kita dari kayu salib. Aku haus. Inilah api batin yang membakar hati Santa Teresa. Novena hari keempat dipersembahkan kepada Bunda kita yang akan membantu kita untuk semakin memahami dahaga kasih Yesus dan untuk meresponinya seperti yang diteladankan oleh Bunda dengan kasih penuh kepercayaan, berserah total dan sukacita. Karena itu, novena hari kelima, keenam, dan ketujuh didedikasikan untuk ketiga disposisi batin, percaya, berserah secara total, dan sukacita secara berurutan. Di hari ke-8, kita diundang untuk masuk ke dalam misteri kehadiran Yesus di dalam Ekaristi dan di dalam diri orang-orang miskin. Kita juga dipanggil untuk menerima Yesus di dalam roti hidup, untuk diubah di dalam Dia, dan untuk melayani Dia di dalam orang-orang paling miskin di antara kaum miskin. Seperti sangat kerap dijelaskan oleh Ibu Teresa sendiri, kita melayani Dia dengan melakukan kepada mereka kaum miskin apa yang ingin kita lakukan kepadanya. Di sini tersembunyi kekudusan bagi kita di dalam mengenal Yesus, mengasihi Yesus, dan melayani Yesus. Novena hari ke-9 dipersembahkan bagi panggilan kepada kekudusan lewat mengenal dan melayani Yesus di dalam diri orang-orang yang paling miskin di antara kaum miskin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, marilah kini kita siapkan hati untuk menyambut Ekaristi pada sore hari ini. Pak, Jerry itu yang mana? Jerry itu yang mana? Jerry itu yang mana? Mati jadi. Oh, Sak Jerry itu sing anak tuane itu. 판결을 하겠습니다. 본 박정은 그리고 정세고 이쪽은 한세우에게 저들이 노리는 게 바로 그겁니다. 증거 불충분으로 무죄를 선고하겠습니다. Jawabannya
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh 법률적 양심에 Kudus. 따라 공정과 정의를 보여주시고 아울러 Damai bagimu. 관계단계 강력히 Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini kita berkumpul mensyukuri anugerah Allah yang diberikan kepada kita melalui kehadiran, kehidupan, misi, karya Bunda Teresa yang wafat 25 tahun yang lalu. Pada hari ini secara khusus kita berkumpul untuk mengenang 25 tahun wafatnya Bunda Teresa yang kita wujudkan sebagai novena pada hari pertama. Bagaimana kita diajak untuk mengenal Yesus sebagai sumber hidup, kehidupan, dan misi dari Bunda Teresa sendiri. Sumber yang sama ditawarkan juga kepada kita, sumber yang sama kita nikmati bersama, tetapi bagaimana efek dari perjalanan hidup kita. Ekaristi adalah sumber kehidupan dan misi Bunda Teresa. Dan kita juga dianugerahi untuk menikmati Ekaristi. Sepantasnya jugalah kita memiliki keutamaan seperti yang kita temui dalam diri Bunda Teresa. Mari saudara-saudari yang terkasih, kita menyadari dosa-dosa kita supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga. Kami meluhurkan
Santa Teresa Selamat sore, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Selamat datang di Bumi Sili Asih, Bandung. Sore ini kita akan mengikuti Misa Kudus, pembukaan novena, memperingati 25 tahun wafatnya Santa Teresa Calcutta yang jatuh pada tanggal 5 September 2022. Misa Kudus pembukaan novena sore ini akan dipimpin oleh Monsinyur Antonius Subianto, OSC. Berikut ini kami akan bacakan sekilas pandang tema novena Santa Teresa hari pertama sampai hari ke-9. Novena hari pertama dipersembahkan demi mengenal Yesus, sumber mata air dari kehidupan dan misi Ibu Teresa. Pada novena hari kedua, kita diajak untuk percaya kepada kasih tak bersyarat Yesus bagi kita masing-masing. Iman akan kasih Yesus yang tak bersyarat ini telah mendorong Santa Teresa untuk meninggalkan keluarga dan kampung halamannya, lalu bertolak ke tanah misi. Di hari ketiga, Yesus mengajak kita lewat Santa Teresa untuk pergi dalam semangat menuju Kalvari dan mendengar Dia bicara kepada kita dari kayu salib. Aku haus. Inilah api batin yang membakar hati Santa Teresa. Novena hari keempat dipersembahkan kepada Bunda kita yang akan membantu kita untuk semakin memahami dahaga kasih Yesus dan untuk meresponinya seperti yang diteladankan oleh Bunda dengan kasih penuh kepercayaan, berserah total dan sukacita. Karena itu, novena hari kelima, keenam, dan ketujuh didedikasikan untuk ketiga disposisi batin, percaya, berserah secara total, dan sukacita secara berurutan. Di hari ke-8, kita diundang untuk masuk ke dalam misteri kehadiran Yesus di dalam Ekaristi dan di dalam diri orang-orang miskin. Kita juga dipanggil untuk menerima Yesus di dalam roti hidup, untuk diubah di dalam Dia, dan untuk melayani Dia di dalam orang-orang paling miskin di antara kaum miskin. Seperti sangat kerap dijelaskan oleh Ibu Teresa sendiri, kita melayani Dia dengan melakukan kepada mereka kaum miskin apa yang ingin kita lakukan kepadanya. Di sini tersembunyi kekudusan bagi kita di dalam mengenal Yesus, mengasihi Yesus, dan melayani Yesus. Novena hari ke-9 dipersembahkan bagi panggilan kepada kekudusan lewat mengenal dan melayani Yesus di dalam diri orang-orang yang paling miskin di antara kaum miskin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, marilah kini kita siapkan hati untuk menyambut Ekaristi pada sore hari ini.
박정수 보건자 박정수 잠깐만 만나게 해주세요. cantik sekali. Nah, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Damai bagimu. Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini kita berkumpul mensyukuri anugerah Allah yang diberikan kepada kita melalui kehadiran, kehidupan, misi, karya Bunda Teresa yang wafat 25 tahun yang lalu. Pada hari ini secara khusus kita berkumpul untuk mengenang 25 tahun wafatnya Bunda Teresa yang kita wujudkan sebagai novena pada hari pertama. Bagaimana kita diajak untuk mengenal Yesus sebagai sumber kehidupan dan misi dari Bunda Teresa sendiri. Sumber yang sama ditawarkan juga kepada kita, sumber yang sama kita nikmati bersama, tetapi bagaimana efek dari perjalanan hidup kita. Ekaristi adalah sumber kehidupan dan misi Bunda Teresa. Dan kita juga dianugerahi untuk menikmati Ekaristi. Sepantasnya jugalah kita memiliki keutamaan seperti yang kita temui dalam diri Bunda Teresa. Mari saudara-saudari yang terkasih, kita menyadari dosa-dosa kita supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal.
kemuliaan kepada Allah di surga. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Murah, Engkaulah sumber segala rahmat. Ajarilah kami untuk rendah hati di hadapan-Mu, sehingga kami mau menyadari kelemahan kami dan membuka diri untuk menerima anugerah-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bukannya ini jahat ya Pak, si cewek ini.
Bacaan dari Kitab Putra Sirah. Anakku, lakukanlah pekerjaanmu dengan sopan, maka engkau akan lebih disayangi daripada orang yang ramah tamah. Makin besar engkau, patutlah makin kau rendahkan dirimu, supaya engkau mendapat karunia di hadapan Tuhan. Sebab besarlah kekuasaan Tuhan, dan oleh yang hina dina ia dihormati. Kemalangan tidak menyembuhkan orang sombong, sebab tumbuhan keburukan berakar di dalam dirinya. Hati yang arif merenungkan amsal, dan telinga yang pandai mendengar merupakan idaman orang bijak. Demikianlah sabda Tuhan. Tua itu apa ini? Ibu cuy kita saya itu Tuhan. 아직 세상이 바뀌는 것 같습니다. 그래서 문화의 세상이 없어도 그런데도 그만하죠. Dalam kebaikan-Mu ya Allah, Engkau memenuhi kebutuhan orang yang tertindas. Orang-orang benar bersuka cita, mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersuka cita. Bernyanyilah bagi Allah, bermazmurlah bagi namanya. Namanya ialah Tuhan, beria-rialah di hadapan-Nya. Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Itulah Allah di kediaman-Nya yang kudus. Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara. Ia mengeluarkan
Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, kamu tidak datang kepada gunung yang tidak dapat disentuh dan tidak menghadapi api yang menyala-nyala. Kamu tidak mengalami kekelaman, kegelapan, atau angin badai. Kamu tidak mendengar bunyi sangkakala dan suara dahsyat yang membuat mereka yang mendengarnya memohon supaya suara itu jangan lagi berbicara kepada mereka. Sebaliknya, kamu sudah datang ke Bukit Sion dan ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi. Kamu sudah datang kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga. Karena dia sing Kamu telah sampai kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Dan kamu telah datang kepada Yesus, perantara perjanjian baru. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya. Pikulah kuk yang kupasang padamu, sabda Tuhan, dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-ngamati dia dengan seksama. Melihat tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, Yesus selalu mengatakan perumpamaan ini. Kalau engkau diundang ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin ada undangan yang lebih terhormat daripadamu. Jangan-jangan orang yang mengundang engkau dan tamu itu datang dan berkata kepadamu, berikanlah tempat itu kepada orang ini. Lalu dengan malu engkau harus pergi, pindah ke tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, duduklah di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silahkan duduk di depan. Dengan demikian engkau akan mendapat kehormatan di mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundangnya, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau malam, janganlah mengundang sahabat-sahabatmu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula. Dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan,
undanglah orang-orang miskin, cacat, lumpuh, dan buta. Dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalas engkau. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Demikianlah sabda Tuhan. Ini waktu kapan hari dalam? Saudara-saudari yang terkasih, pernah seorang pastor bercerita kepada saya bagaimana pada suatu hari menyaksikan ada pertemuan di Vatikan, di mana setiap orang memberi sambutan. Dan pada saat itu juga Bunda Teresa dari Kalkuta diminta untuk memberi sambutan. Tentu banyak orang menantikan apa yang dikatakan sambutannya. Beliau naik, lalu setelah di atas, diam, hening sejenak, lalu langsung berkata, saudara-saudari, kalau saudara-saudari kita mau ketemu Yesus, berjumpa dengan Yesus, temuilah dalam diri orang miskin. Sekian, terima kasih. Duduk. Hanya itu. Kata-kata yang singkat itu membuat orang termenung. Kalau sungguh mau bertemu dengan Yesus, temuilah Yesus di dalam diri orang miskin. Saudara-saudari yang terkasih, kadang ada orang yang berbahasa basi, dan bahasa basi itu sebetulnya adalah upaya juga mengendalikan diri demi hormat pada sesama. Aspek negatif dari bahasa basi adalah orang mungkin tidak menyampaikan informasi atau fakta yang sebenarnya. Demi sopan santun dan terjaganya pergaulan, kita bisa mengorbankan kebenaran dan kebaikan demi bahasa basi. Lebih parah lagi, orang bisa menyembunyikan sesuatu lewat bahasa basi. Dalam mewartakan Injil, kita diundang untuk mengutamakan kebenaran, bukan bahasa basi. Maka contoh ilustrasi tadi, Bunda Teresa berbicara sambutan, bukan bahasa basi. Terima kasih kepada ini yang terhormat, yang mulia, dan lain sebagainya. Panjang sekali urutan terima kasih. Tapi pesannya apa? Kayak Yesus, maka yang dikatakan oleh Bunda Teresa sangat jelas menohok semua hadirin. Kalau mau berjumpa Yesus, temuilah dalam diri orang miskin. Bunda Teresa berjumpa dengan Yesus dalam Ekaristi. Maka ia meminta juga para pengikutnya setidak-tidaknya 1 jam sehari untuk adorasi Ekaristi. Perjumpaan dengan Yesus dalam Sakramen Maha Kudus dilanjutkan dalam perjumpaan dengan Yesus di tengah perjuangan hidup manusia yang terkapar, di mana Yesus mengumpamakan diri. Saudara-saudara yang terkasih, dalam Injil Yesus menegur orang Farisi yang mau menyombongkan diri seakan-akan merekalah yang paling terhormat dan bermartabat. Penuh basa-basi kehidupan mereka itu. Mereka berusaha menduduki tempat-tempat terhormat, seolah tak ada orang lain yang lebih terhormat. Yesus mengkritik orang Farisi karena disposisi batinnya yang mau merendahkan orang lain dan meninggikan diri, bukan dengan perbuatan terhormat, tetapi dengan jabatan sosial. Di sana mereka ingin menikmati keistimewaan, privilege, karena statusnya, bukan karena jasanya. Mereka mau menerima pelayanan khusus sebagai hak karena posisi sosial dalam masyarakat, bukan karena layak mendapat perlakuan prioritas. Orang Farisi berbahasa basi secara negatif. Perkataan dan perlakuannya dibuat sedemikian rupa
untuk mendapatkan pamrih, agar dikenal sebagai warga terhormat, golongan bermartabat yang pantas mendapat penghargaan dan pengakuan. Mungkin zaman itu mengharap juga mendapat hadiah Nobel. Itulah pencitraan secara negatif. Pencitraan itu kan baik, tapi ada yang secara negatif yang dikecam oleh Yesus karena menganggap diri terpenting hingga tak membuka hati pada sesama dan pada Allah yang hadir di dalam diri sesama, dan lebih penting lagi Allah yang hadir di dalam diri Yesus. Di samping itu, Yesus mengingatkan orang Farisi akan pamrih yang dilakukan sewaktu berbuat baik. Mereka melakukan pekerjaan, bisa jadi amal kasih, untuk apa? Demi mendapatkan sesuatu. Mereka mengundang supaya pada suatu hari diundang. Maka Yesus menantang mereka untuk keluar dari basa-basi yang penuh pamrih ini dengan cara melayani sesama yang tak mungkin memberi balasan apapun, yaitu mengundang mereka yang miskin, cacat, lumpuh, dan buta. Kalau mereka mau mengundang Yesus, mengapa mereka tidak mau mengundang orang miskin, cacat, lumpuh, dan buta yang kepada mereka Yesus mengidentifikasikan diri? Yesus menghadirkan diri. Ingat dalam perumpamaan Yesus tentang pengadilan terakhir pada Matius 25, di mana Yesus mengidentifikasikan dalam diri saudara-saudari yang paling hina, yang lapar, yang tidak, yang sakit, yang berada di dalam penjara, yang telanjang. Saudara-saudari yang terkasih, kita berbahasa basi secara positif kalau kita berkata dan berbuat sopan dengan tulus hati demi penghormatan terhadap sesama tanpa menyembunyikan kebenaran atau mengorbankan kebaikan. Sebaliknya, kita berbahasa basi secara negatif saat kita berbicara dan bertindak sopan dengan penuh pamrih mengharapkan sesuatu yang kalau tak mendapatkannya akan kesal, jengkel, bahkan marah. Kecenderungan orang Farisi adalah mendapat tempat kehormatan, duduk di depan. Kalau di gereja, orang berlomba-lomba duduk di belakang. Maka kadang-kadang silahkan maju ke depan, silahkan maju ke depan. Pernah pada suatu hari banyak mau ada semacam ceramah, kosong, yang di depan kosong. Maka saya mengatakan, saya mulainya dari belakang. Jadi yang paling belakang, paling depan. Karena saya memberikannya di depan, di belakang, dibalik. Silakan saudara-saudari membalikkan kursinya. Itu pernah terjadi memangnya. Jadi duluan ya, jadi orang-orang itu. Jadi mungkin bisa jadi ada orang-orang yang berbahasa basi pamrih itu begini. Ya, baiklah, supaya saya duduk di belakang saja. Ya, tempat terhormat saya berikan kepada orang lain. Pamrih itu apa? Dengan harapan. Nanti harap-harap pengundang meminta saya duduk di depan. Dan dengan demikian saya terhormat. Ditunggu-tunggu tidak diundang-undang. Jengkel, kesal. Nah, itulah yang disebut dengan pamrih. Basa-basi dengan pamrih. Di situ basa-basi menjadi suatu kepura-puraan. Kita diundang berbahasa basi yang disertai sikap tulus melalui perkataan dan perbuatan yang murah hati, penuh belas kasih, sebagaimana kita telah menerima segala apa yang dari Allah secara cuma-cuma. Bunda Teresa sering berbahasa basi, tetapi tanpa pamrih dengan tulus. Maka tidak ada kata-kata maki-makian. Ya, kata-katanya halus. Maka kita bisa penuh basa-basi, tapi diucapkan dengan tulus. Saat menerima hadiah Nobel pada tahun 1979, Bunda Teresa tidak basa-basi ya, secara negatif. Tetapi dengan jelas menyatakan keprihatinannya kepada dunia. Dia berkata, terima kasih karena mendapat hadiah Nobel.
Ia berkata, sebetulnya saya tidak pantas untuk mendapat hadiah Nobel. Tetapi saya menerima hadiah Nobel ini demi orang-orang miskin yang saya layani. Saya mendapat hadiah Nobel bukan karena saya, tetapi karena orang-orang miskin yang saya layani. Tanpa mereka, saya tidak mungkin mendapat pengakuan. Pengakuan ini terjadi karena orang-orang miskin. Justru hadiah Nobel ini pantas diberikan kepada orang-orang miskin yang mengangkat martabat saya. Luar biasa. Maka semua orang terdiam. Dan beliau berkata, kita bersyukur kepada Allah atas kesempatan indah hari ini. Karena apa? Mewartakan sukacita, menyebarkan perdamaian. Sukacita, mengasihi satu sama lain. Sukacita, mengakui orang termiskin dari mereka yang termiskin adalah saudara-saudari kita. Maka itulah hadiah Nobel, diberikan hadiah Nobel perdamaian. Ketika kita mengakui bahwa saudara-saudari yang orang-orang termiskin adalah juga saudara-saudari kita. Maka beliau berkata, kita akan dihakimi berdasarkan sikap kita terhadap orang miskin, orang sakit, gelandangan, lapar, orang yang lapar untuk makanan, tetapi juga orang yang lapar untuk kasih, orang yang lapar untuk diakui, orang yang lapar untuk dihargai, orang yang lapar untuk dimanusiakan, orang yang lapar akan martabatnya, orang yang lapar akan kesentuhan manusia. Maka Yesus berkata, barang siapa melayani saudaraku yang paling hina ini, ia melayani aku. Matius 25, 46, 33. Kesucian adalah tugas sederhana, kata Bunda Teresa, yaitu mengasihi sesama. Jangan pernah kita berbicara tentang kesucian kalau kita tidak pernah mengasihi sesama. Mengasihi sesama jangan dari yang jauh. Mengasihi sesama mulai dari keluarga. Mengasihi sesama mulai dari komunitas. Mulai dari ke tetangga baru ke tempat yang jauh. Mengasihi sesama. Itulah. Maka sederhana apa yang disebut kesucian itu adalah mengasihi sesama yang membutuhkan dikasihi. Maka beliau tak sungguh merasa tak layak untuk menerima hadiah Nobel. Tetapi demi orang-orang miskin, ia mau tampil menerima hadiah Nobel. Saat kita berpaling dari mereka, kita berpaling dari Kristus. Itulah yang dikatakan oleh Bunda. Maka Sri Yohanes Paulus II saat kematian Bunda Teresa 25 September 1997. Beliau mengatakan badannya bungkuk, makin kecil karena sungguh melayani beban orang-orang miskin. Tetapi jiwanya, hatinya, rohnya, kasihnya pada Kristus terhadap mereka membara luar biasa. Maka 6 tahun setelah kepergiannya, ia pun dinobatkan sebagai beata. Kalau kita mau mengenal siapa sumber kehidupan mata air dari Bunda Teresa dan misinya, Kristus. Kita ingat wanita Samaria yang berjumpa dengan Yesus. Saat berjumpa dengan Yesus, hatinya berkobar-kobar gairahnya. Maka begitu berjumpa dengan Yesus yang sungguh pertemuan, ada cinta yang luar biasa. Apa yang terjadi? Tidak disuruh oleh Yesus, langsung pergi ke kota untuk mewartakan siapakah Yesus. Orang-orang kota datang kepada Yesus dan berkata kepada Yesus, kepada wanita Samaria itu, dia berkata, sekarang aku percaya bukan karena pewartaanmu, tetapi karena kami
berjumpa dan melihat sendiri. Dan itulah yang mau dibuat yang terjadi dalam diri Bunda Teresa. Ia tidak disuruh, tapi perjumpaan dengan Yesus melalui dalam Ekaristi, ada gairah yang berkobar-kobar yang membuat ia untuk selalu pergi menjumpai Yesus dalam diri orang miskin. Pernah ia menjumpai seorang di tempat sampah yang hampir mati, yang tubuhnya sudah dihinggapi belatung, kotor, rusak, hanya wajahnya saja yang masih kelihatan dengan penuh borok-borok dan belatung. Ia bawa ke tempat penampungan dan ia berkata sebelum meninggal, sewaktu hidup saya hidup bagaikan binatang, tapi sewaktu mati saya mati bagaikan malaikat, karena ada orang yang mencintai. Siapa? Bunda Teresa. Saudara-saudari yang terkasih, Matius 25:40, Yesus berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk. Mari kita saling mengasihi, terutama yang paling hina di mana Yesus hadir. Kalau mau menjumpai Yesus, jumpailah Yesus di dalam perayaan Ekaristi, Sakramen Maha Kudus. Kalau mau menjumpai Yesus secara utuh, jumpailah juga Yesus di dalam diri mereka yang paling hina, yang sungguh membutuhkan kasih Yesus. Saudara-saudari, marilah kita berdiri bersama-sama mengucapkan syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Yang buat doa novena gitu. Allah Bapa kami bersyukur atas apa yang telah kami terima dan kami jalani dalam kehidupan kami. Pada saat ini izinkanlah kami memulai doa novena untuk mengenang wafat Santa Teresa dari Kalkuta. Sebagai teladan kami dalam melakukan perbuatan kasih kepada sesama. Untuk itu kami melambungkan permohonan dalam doa umat. Umat harap menjawab, dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keselamatan dunia, semoga pandemi COVID-19 dan variannya lenyap dari muka bumi, dan semoga peperangan antar bangsa dapat segera berakhir, sehingga masyarakat dunia kembali dapat hidup dalam ketenangan dan kedamaian. Kami mohon, dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi bangsa dan negara Indonesia, semoga bangsa kita diberikan kemampuan dan kekuatan untuk berjuang mengatasi krisis dan berbagai masalah akibat pandemi COVID yang berkepanjangan, dan semoga sesuai moto Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan yang ke-77, bangsa Indonesia dapat segera mewujudkan harapannya untuk pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Kami mohon, dengarkanlah doa kami ya Tuhan.
bagi gembala gereja, semoga diberikan kesehatan dan perlindungan dari Tuhan, bagi Bapa Suci Paus Fransiskus, para uskup, khususnya Uskup Antonius yang baru saja memperingati 8 tahun tabisan episkopalnya, dan para biarawan-biarawati, khususnya Kongregasi Misionaris Cinta Kasih, agar mereka semua tetap bersemangat dan mampu setia dan taat dalam menghidupi panggilan suci mereka dan menjadi gembala yang baik bagi umat kesayangan-Mu. Kami mohon, dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi komunitas KKIT, semoga komunitas kerabat kerja Ibu Teresa di mana saja, khususnya KKIT di Kota Bandung, dapat tumbuh dan berkembang para anggotanya, serta selalu memiliki semangat untuk melayani dengan kasih, seperti teladan yang diwariskan oleh Mother Teresa sendiri, sehingga terang dan cahaya kasih Yesus selalu menerangi jalan dan harapan sesama yang membutuhkan dan yang terpinggirkan. Kami mohon, dengarkanlah doa kami ya Tuhan, untuk kita semua yang hadir dalam novena ini. Semoga Bapa yang Maha Kasih senantiasa bertindak atas apa yang ada di dalam hati kita masing-masing, sehubungan dengan keprihatinan, kecemasan, kerinduan, dan harapan kita. Marilah kita serahkan semuanya kepadanya, Sang Penyelenggara hidup yang Maha Rahim, melalui perantaraan Santa Teresa dari Kalkuta. Kami mohon, dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah doa-doa umat-Mu ya Bapa. Semoga berkenan kepadamu dan dapat Kau kabulkan seturut kehendak-Mu, karena kami percaya dan selalu mengandalkan Engkau, Sang Juru Selamat kami, kini dan sepanjang masa. Hati kepada Tuhan. Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Wafatnya kami rayakan dalam kasih, kebangkitannya kami akui dengan iman yang hidup, kedatangannya dalam kemuliaan kami nantikan dengan harapan yang pasti. Sebab itu bersama semua malaikat dan para kudus kami memuji Dikau dengan tak henti-hentinya berseru. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku
yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." 밤늦게 공원에 하자까. 인터넷을 전혀 Marilah mewartakan misteri iman kita. 정말 많이. Setiap kali kami Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih. Dalam bersatuan dengan Paus kami Fransiskus dan hamba-Mu yang tak pantas ini, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi. Bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. So
kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, "Damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Anak domba Allah, kasihanlah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanlah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus. Ini ada di 2 tempat, satu di sebelah sana, satu di sebelah sana. 나도 모르는데 지금 뭐가 없어. 공부했을 때 그런 비슷한 일이 된 적이 있었거든요. 그게 그냥 가만히서 친구들이 제일 고마웠던 것 같아요. 도와주는 거죠. 그래가지고 그리고 도와주는 작가님을 좋아하고 We gather here in Jesus' name. His love is burning in our hearts like living flame. For through His loving Son, the Father makes us one. Come take the bread, come drink the wine, come share the love.
Novena hari pertama. Mengenal Yesus yang hidup. Sungguhkah engkau mengenal Yesus yang hidup? Tidak hanya dari buku, tetapi lewat diam bersama Dia di dalam hatimu. Yakinkah aku akan kasih Yesus padaku dan kasihku padanya? Keyakinan ini adalah dasar batu karang untuk membangun kekudusan. Apa yang perlu kita lakukan agar dapat memperoleh keyakinan ini? Kita harus mengenal Yesus, mengasihi Yesus, melayani Yesus. Pengenalan akan Yesus akan membuatmu kuat seperti maut. Kita mengenal Yesus lewat iman, lewat merenungkan sabdanya dalam ayat-ayat kitab suci, lewat mendengarkan Dia berbicara lewat gerejanya, dan lewat persatuan yang intim dalam doa. Carilah Dia di dalam tabernakel, arahkan tatapanmu padanya yang adalah terang. Dekatkan hatimu pada hati ilahinya, dan mohonlah padanya agar memberimu rahmat untuk mengenalnya. Marilah kita renungkan. Jangan mencari Yesus di tempat-tempat yang jauh. Dia tidak berada di sana. Dia dekat denganmu. Dia ada dalam dirimu. Doa kepada Santa Teresa dari Kolkuta pada halaman pertama. Kita ucapkan bersama-sama. Yesus, Engkau telah berkenan menjadikan kehausanmu akan kasih di atas kayu salib sebagai cahaya yang hidup di dalam diri Santa Teresa dari Kalkuta. Dengan itu ia telah kau jadikan terang kasih-Mu bagi semua orang. Dari hati-Mu, oh Yesus, aku ingin memperoleh rahmat. Ajarilah aku ya Yesus, untuk membiarkan-Mu meresapi dan menguasai seluruh diriku, agar hidupku pun boleh memancarkan secara lebih sempurna terang kasih-Mu kepada sesama. Amin. Hati Maria yang tak bernoda, sumber sukacitaku, doakanlah aku. Santa Teresa dari Kalkuta, doakanlah aku. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber kehidupan, kami bersyukur atas santapan suci yang menghidupi kami dalam perziarahan kami ini. Semoga kami semakin tekun dan setia dalam menghayati semangat Ekaristi, yaitu berani berserah kepadamu dan berbagi hidup dengan sesama,
sehingga kelak kami pun layak menerima anugerah kehidupan abadi yang Kau janjikan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sama aku. Mulai. Ada bunyi. Selamat malam, Monsinyur, Frater, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan, bersyukur karena anugerahnya maka misa pembukaan novena Mother Teresa untuk memperingati 25 tahun wafat Santa Teresa dapat berjalan dengan lancar. Saya sebagai wakil dari KKIT Bandung merasakan ini semua adalah penyelenggaraan ilahi yang sangat nyata. Karena pada persiapan yang lalu ada hal-hal yang membuat ketidaknyamanan, miskomunikasi. Untuk itu saya mohon maaf kepada pihak-pihak yang terlibat. Berhubung kami ini KKIT Bandung adalah kelompok kecil yang anggotanya saat ini sebagian besar sepuh, Monsinyur, dan menuju sepuh. Maka saya pribadi ingin melakukan hal-hal yang sederhana dan saya berdalih, Mother Teresa mengajarkan pada kita melakukan hal kecil, sederhana, tapi dengan cinta yang besar. Sejak pandemi kegiatan kami minim, tapi puji Tuhan masih berjalan. Baiklah, untuk itu saya atas nama KKIT Bandung ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Monsinyur Anton. Ini terima kasihnya jadi banyak, Romo. Monsinyur, tidak seperti Mother Teresa mempunyai kata-kata yang langsung to the point. Dan kepada Romo Samong yang menjadi penghubung kami. Mungkin Romo tidak bisa hadir ya hari ini. Juga kepada semua petugas, lektor, Ibu Luciana, sahabat dalam KKIT Bandung, KOR yang dipimpin oleh Ibu Lis ya. Siapa? Ibu siapa? Nggak kenal. Terima kasih, organis juga. Terima kasih pada Miss Dinar. Juga perangkai bunga, petugas live streaming dan fotografi. Juga kepada seluruh anggota KKIT Bandung, baik yang hadir atau yang berhalangan, dengan kerja kerasnya dan dukungannya. Juga Suster Marta yang mungkin ikut live streaming, pembimbing kami dulu, Ursulin, sekarang pindah ke Malang, yang berjanji mendoakan. Dan juga kepada KKIT seluruh Indonesia yang mungkin join lewat live streaming, Romo Rudi SJ yang sebagai pembimbing ITM, juga Father Stephen di India, dan terutama kepada Ibu Sinta, Koordinator Nasional KKIT Indonesia yang bersedia datang bersama teman-teman dari Jakarta, bahkan ada yang dari Semarang, Ibu Ona. Terima kasih atas pengorbanan dan cinta yang besar. Dan kepada semua umat yang hadir di sini, kami ucapkan terima kasih, terima kasih, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, melalui novena ini kita diingatkan teristimewa kerabat kerja Ibu Teresa, bahwa salah satu hal yang pertama-tama adalah melayani saudara-saudari kita yang paling dekat di dalam keluarga, di dalam komunitas, baru menyebar ke tetangga,
gereja, masyarakat, dan keluarga. Terima kasih kerabat kerja Ibu Teresa. Jangan takut, badannya sepuh, tapi biarlah jiwanya, semangatnya, roh untuk melayani dan mengasihi Yesus tetap berkobar seperti Bunda Teresa. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh petugas liturgi, frater, mesdiner, kor, organis, media sosial, Komsos, Keuskupan Bandung, lalu juga pengurus dari BSA, Bumi Silih Asih, dan saudara-saudari, para pendukung dari novena ini. Mari kita wujudkan harapan dan misi dari Bunda Teresa dengan sungguh memperhatikan mereka yang membutuhkan di sekitar kita. Mari kita mohon berkat Tuhan. 그래서 많이 어색했던 것도 있고 본인이 거기 있으신 것도 있어요. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah mewartakan Injil Tuhan.